Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, di video kali ini saya masih ingin berbagi tips seputar dunia literasi, dimana kali ini saya ingin membagikan tips ya kepada teman-teman cara menemukan informasi mengenai jurnal yang gratis, jurnal yang berbayar, dan juga jurnal yang berhadiah. Bagaimana caranya mengetahui itu? Nah, di sini saya akan membagikan tips ya kepada teman-teman. Yang pertama, kita bisa mulai dengan cara mengunjungi situs atau website ini, sintaristekbrin.co.id, di mana di sini kita nanti bisa mencari jurnal sesuai dengan kajian riset kita. Kita bisa klik menu source, kemudian pilih submenu jurnal. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal berdasarkan namanya, berdasarkan ISSN atau berdasarkan PISSN. Kita juga bisa mencari jurnal dengan fitur Advanced Search. Nah, kita bisa lihat di sini ada pilihan menu subjek, di mana di sini nanti jurnal bisa dikategorisasi berdasarkan disiplin keilmuan teman-teman. Contoh di sini saya pilih humanities. Maka ketika saya search, yang tampil di sini adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan topik atau disiplin ilmu humanities. Begitu ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman menemukan, contoh di sini misalnya saya menemukan jurnal Borneo Administrator. Ini adalah jurnal Sinta 2 yang dipublikasikan oleh LAN Republik Indonesia. Untuk mengetahui biaya penerbitan artikel di dalam jurnal ini, teman-teman bisa klik menu About, kemudian pilih submenu About di jurnal. Maka nanti kita bisa melihat di sini ada beberapa tampilan informasi. Teman-teman kemudian bisa langsung ke bagian ini, Article Processing Charge. Nah, Article Processing Charge atau APC ini adalah informasi mengenai biaya penerbitan artikel atau biaya yang dikenakan untuk penerbitan atau pemrosesan artikel. Di dalam jurnal ini, jurnal Borneo Administrator, kita bisa melihat di sini tidak ada biaya yang dikenakan. JBA will not have any article processing charge. Jadi tidak ada biaya yang dikenakan. Kemudian ada catatan ya kepada teman-teman, tidak selalu menu yang memuat informasi mengenai biaya itu berada pada menu About. Ada juga website jurnal atau JS yang memuat informasi itu mengenai artikel processing charge pada menu yang disebut ini teman-teman, editorial policies. Jadi kadangkala tidak ada menu About, tetapi teman-teman bisa menemukannya di menu editorial policies untuk informasi mengenai tadi APC tadi, article processing charge. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu teman-teman catat juga adalah tidak semua nama bagian informasi mengenai biaya penerbitan artikel di jurnal itu article processing charge. Ada juga yang memberikan nama lain. Misalnya di sini pada jurnal Uniku ya, Journal of Government and Political Studies, di sini istilah yang digunakan atau nama yang digunakan yang memuat informasi biaya penerbitan adalah author fees, bukan article processing charge. Jadi itu sebagai catatan ya teman-teman untuk informasi. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, sebagai catatan yang lain adalah biaya yang dikenakan di dalam pemrosesan artikel di dalam sebuah jurnal itu ada yang biaya submisinya gratis ya, pada saat kita submit artikel gratis, kemudian proses publikasinya berbayar ya, tetapi juga ada yang dua-duanya gratis, artinya proses submissionnya itu gratis, kemudian proses publicationnya juga gratis. Tetapi juga ada teman-teman yang dua-duanya berbayar, yaitu pada saat kita
submission itu sudah berbayar, ketika sudah direview dan diterima, nanti pada saat publikasi juga berbayar. Kita bisa melihat contoh yang ada di sini. Pada jurnal Borneo Administrator ini, teman-teman, di sini baik itu proses submit maupun review, edit, dan juga publishing tidak mengenakan biaya apapun, ya, tidak membutuhkan biaya apapun. Jadi kita tidak bayar, benar-benar gratis, ya kan? Nah, sementara di sini misalnya kalau kita lihat di jurnal tadi, Journal of Government and Political Studies, di sini untuk artikel submissionnya itu 0 rupiah. IDR ini rupiah ya, tetapi artikel publicationnya adalah 500.000 rupiah. Jadi jurnal ini menggratiskan biaya submisi tetapi mengenakan biaya untuk proses publikasi. Nah, ini misalnya contoh ya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang dua-duanya berbayar. Misalnya di sini pada Journal of Islamic Economic Laws, ya kan? Di sini kita bisa melihat bahwa untuk author fees, ya kan, artikel submissionnya itu 100.000, ya, di sini 100.000. Kemudian untuk artikel publication itu juga 100.000. Jadi proses submisi maupun proses publikasi dua-duanya sama-sama berbayar, walaupun ya biayanya tidak terlalu mahal ya, ini masih terjangkau. Nah, yang terakhir, yang ketiga yang ditunggu teman-teman mungkin barangkali, bagaimana mengetahui sebuah jurnal itu memberikan hadiah. Nah, untuk itu teman-teman biasanya informasi tersebut tentang reward atau hadiah dari sebuah jurnal untuk best paper biasanya, atau juga bisa untuk setiap artikel yang dipublikasikan dengan dihitung honor per halaman begitu. Informasinya tidak selalu ada di website jurnal atau OJS. Biasanya lebih sering informasi itu tercantum dalam poster. Nah, untuk itu teman-teman harus aktif ya, mengikuti akun-akun Instagram mengenai publikasi ilmiah, kemudian Facebook juga boleh, grup ya, atau juga di Telegram, yang biasanya informasinya itu diberikan dalam bentuk poster, di mana nanti teman-teman bisa tahu apa saja jurnal yang membuka call for paper dan berhadiah. Contoh misalnya di sini pada akun info_call for paper, ini akun Instagram ya, ada story highlights khusus ya, yaitu berhadiah. Kalau kita klik ini, kita nanti bisa mencari tahu ya. Nah, ini misalnya Journal of Islamic Law saja tadi teman-teman, di sini ada hadiah untuk best paper. Kemudian di sini juga ada hadiah juga. Ini jurnal yang diterbitkan oleh BPK tadi, ada rewardnya. Ini juga ada. Nah, itu tadi biasanya informasi mengenai hadiah untuk sebuah jurnal itu ada di poster call for papernya. Tidak sering ya, jarang ya, itu tercantum di dalam website resmi atau OJS dari sebuah jurnal. Begitu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, ciao.